Kita nanti kita hari ini Eh, belajarnya maaf, Mbak, sebelum mulai kan aku nggak ikut dua pertemuan pertamanya dan aku belum ada pengetahuan sama sekali nih tentang data science. Ini kira-kira bisa mengikuti nggak atau gimana? Atau mungkin eh, bisa lihat recording nanti yang pertemuan satu kedua gitu bisa di-share ataupun gini. oh baik nanti atas nama Bapak Fandi ya, Hmm. ya nanti akan Andi. dikirimkan recordingnya oleh tim kami ya Hmm. Bapak. Oh, Tapi siap, siap. sebelumnya saya ingin menanyakan nih rekan-rekan Bapak Ibu sekarang sudah mendownload software Nine Sudah, di sudah, komputernya masing-masing. sudah. Kalau sudah, insya Allah nanti bisa ya langsung mengikuti prakteknya. Gitu. Oke. Karena ini materinya masih basic, jadi masih bisa untuk diikuti buat yang belum belum pernah ikut materi kemarin. So, nanti akan saya tunjukkan cara misal untuk import atau import data itu ya. Maaf, Bang Benny, saya foto. Jadi untuk pertanyaan sebelumnya, hmm, Pak siapa sebelumnya? Maaf, Pak Andi, Andi. Wandi. Pak Wandi. Mungkin kita punya website sendiri ya, namanya bahadur.id. Di situ semua sudah ada eh, free sharing sebelumnya. Kita upload di YouTube. Di situ sudah ada link-linknya dan video-video sebelum sebelum sebelumnya. Jadi kalau Pak Fandi mau akses dan masih masih tidak mengikuti free sharing sebelumnya, mungkin bisa diakses bahadur.id/naradata. Oh, Di situ oke. semua sudah ada. Ya, Oke. terima kasih. Thank you, thank you. Siap. Baik, menambahkan untuk Pak Fandi dan juga rekan-rekan, ini adalah website Badur ID Naradata. Nah, di sini isinya informasi terkait aktivitas apa saja yang nantinya akan kita lakukan. Lalu di sini juga sudah tertera eh, seperti video recording juga udah ada di sini. Jadi rekan-rekan bisa nanti akses langsung ya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang kepikiran gitu nanti aktivitas di yayasan itu apa aja ya gitu. Tidak perlu khawatir, langsung saja diakses di bahadur.id naradata plus naradata itu. Untuk linknya sudah ada di kolom chat ya. Oke, lanjut ke oke, kita langsung ke materi. Hari ini kita diskusinya santai, kita belajarnya santai, jadi bisa Bapak Ibu sambil nyemil-nyemil ya biar nggak ngantuk. Bisa sambil minum kopi terserah. Karena kita nanti santai aja. Oke, materi kita adalah deskriptif statistik. Tapi ngomong-ngomong tentang statistik, ini Bapak Ibu, eh, benar-benar. Nah, apa sih itu statistik? Dulu waktu dulu waktu saya zaman-zaman eh, nggak suka gitu ya sama matematika, saya tuh eh, ada ada pelajaran statistik tuh rasanya males banget, kayak aduh ngitung lagi kayak gitu. Tapi ternyata setelah dipelajari tidak seseram itu. Statistik Statistik adalah ilmu. Kita nantinya akan mengumpulkan data, lalu kita menyajikan data itu, terus nanti kita mencari insight dari si data tersebut. Dalam statistik itu ada dua jenis data, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Untuk data kuantitatif sendiri adalah data yang data adalah kumpulan fakta yang bisa diukur menggunakan aritmatika. Jadi data kuantitatif adalah kumpulan fakta yang bisa diukur
gambaran atau dihitung dengan aritmatika. Contohnya ya seperti 1, 2, 3, 1 bisa ya. 1 kali 2 bisa ya, itu bisa ya dengan aritmatika. Itu adalah data kuantitatif. Nah, untuk data kualitatif sendiri adalah kumpulan fakta, kumpulan fakta yang tidak bisa diukur dengan aritmatika. Contohnya seperti apa? Ada ada yang tahu data kualitatif itu contohnya seperti apa? Kumpul data kualitatif, kumpulan fakta yang tidak bisa diukur dengan aritmatika. Contohnya ya seperti perempuan dan laki-laki, lalu warna seperti merah, biru, terus apalagi ya seperti eh, tempat tinggal. Itu adalah data, cuman dia tidak bisa diukur dengan aritmatika karena di sini dia menggunakan huruf yang huruf tidak bisa diperhitungkan nih. Gitu. Nah, dalam statistik itu ada diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu data deskriptif statistik atau statistik deskriptif. Lalu yang satunya, yang kedua adalah statistik inferensial. Kalau statistik deskriptif yang nantinya akan kita pelajari ini itu masih gampang ya, masih gampang karena kita hanya mencari seperti kita mencari rata-ratanya berapa, lalu kita mencari nilai maksimumnya. Kita hanya dan itu pun kita nggak ngitung. Nanti kita menggunakan line, kita cuma drag and drop aja, itu udah keluar hasilnya. Jadi kita nanti cuma oh ternyata data kita minimalnya angka paling kecilnya segini. Oh ternyata angka maksimalnya di data kita itu segini, sekian gitu. Di statistik deskriptif itu hanya eh, memunculkan atau menampilkan sebuah gambaran kira-kira data kita itu seperti apa kayak gitu. Sementara di statistik inferensial di mana itu metode di mana kita mencari sebuah insight dari populasi berdasarkan berdasarkan data sampel. Contohnya seperti hipotesis testing. Nah, untuk statistik inferensial, ini nanti juga akan kita bahas nih, rekan-rekan semuanya. Ini nanti juga akan kita bahas, ada materinya sendiri di bulan depan. Jadi kalau rekan-rekan, Bapak Ibu juga tertarik untuk belajar statistik inferensial, nanti bisa mengikuti aktivitas tersebut di bulan Februari. Gitu. Sekarang kita yang gampang-gampang dulu nih. Sekarang kita yang gampang-gampang dulu ya, yang satu ini deskriptifnya dulu. Oke, kenapa penting? Karena ini bisa membantu kita untuk melihat atau mengenali atau memahami makna dari kumpulan data. Kalau data kita itu sekitar 15 orang, sorry, sekitar 15 row, misalkan ya, itu pasti ya kita gampang ya melihat aja gitu kita udah tahu gitu ada oh ternyata ada missingnya, oh ternyata data 15 row itu di dalam data kita ada missingnya, ternyata ada anomalinya nih, ada outliernya nih, kita bisa ngelihat gitu dalam sekejap gitu ya. Tapi kalau misalkan data kita sekitar 1 juta row, gitu, data kita sekitar jangan banyak-banyak deh, data kita sekitar 1.000 row aja deh, gimana kita mau ngelihat sendiri gitu apakah kita mau ngelihat satu-satu row, row demi row kayak gitu, atau bagaimana. Kan kalau misalkan kita sendiri itu pasti akan terjadi yang namanya human error gitu ya. Row satu udah oh nggak ada missing, oh row satu nggak ada missing, row dua nggak ada missing, tiga empat lima nggak ada missing, tadi tadi udah sampai mana ya, tadi row row satu ada error nggak, lupa deh kita ya. Jadi udah udah human error, terus abis itu eh, waktunya juga makin lama. Nah makanya itu nanti kita menggunakan teknik status deskriptif ini di software Nine itu untuk membantu kita ya. Jadi kita nanti tinggal drag and drop
Nggak ada 1 menit, nggak ada 5 menit, nanti kita udah tahu, oh ternyata missingnya di sini, oh ternyata ini ada data yang anomali seperti itu. Oh ya, dari sini ada yang ingin ditanyakan, bisa dipahami? Bisa, bisa. Baik. Oke, si deskriptif statistik ini ada tiga jenis, yaitu univariat, univariat, bivariat, dan juga multivariat. Nah, nantinya kita akan belajar dua ini, dua dulu ya. Kita akan belajar dua jenis deskriptif statistik, yaitu yang univariat dan bivariat. Univariat itu hanya menjelaskan satu variabel. Jadi misalkan di dalam data kita itu ada 5 variabel. Contoh, ada nama, ada umur, ada alamat, ada jenis kelamin, ada apalagi ya, ada nomor telepon, kan kayak gitu ya. Nah, si univariat ini dia akan menjelaskan satu demi satu. Ini namanya siapa aja, ini bisa masuk golongan numerik atau nominal. Terus ada situ ini umur, ada umur itu ada missingnya apa enggak, alamat ada missingnya apa enggak, itu. Jadi salah satu ya, misalnya di dari kita ada 5 variabel, dan 5 variabel itulah nantinya yang akan dijelaskan, maksudnya dijelaskan itu. Lalu untuk bivariat, yaitu membandingkan dua variabel, apakah memiliki hubungan satu sama lain apa enggak. Tuh. Contoh, tadi kita ada 5 variabel, ada umur sama alamat. Misalkan ya, variabelnya ada umur, alamat, nama, terus nomor telepon, dan lain-lain. Nah, di variat ini dia akan melakukan korelasi, kira-kira ada hubungan nggak di dua variabel ini gitu. Apakah ada hubungan antara umur dan juga jarak, kan seperti itu. Nah, yang terakhir adalah multivariat, yaitu menganalisis hubungan antara lebih dari dua variabel. Kalau yang divariat ini adalah cuman dua variabel, cuman mencari hubungan antara dua variabel. Kalau yang multivariat ini lebih dari dua variabel. Dan mungkin bagian multivariat ini lebih kompleks, jadi akan dibahas insya Allah di pertemuan selanjutnya. Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Oke, lanjut. Nah, ini adalah eh, notes. Jadi yang kotak-kotak ini adalah notes ya, Bapak Ibu. Ini adalah notes yang nantinya akan kita gunakan di Nine, yang di bagian insert descriptive statistik. Jadi seperti yang saya bilang tadi, di sini di gambar di samping ada nama, nomor telepon, email, terus di situ nanti kita akan si univariat ini dia akan menjelaskan namanya siapa, termasuk golongan apa, lalu untuk bagian nomor telepon ini termasuk golongan data apa, data numerik atau nominal, email juga itu. Nah, di dalam line itu untuk bagian univariat deskriptif statistik itu ada 3 note yang nanti yang bisa digunakan gitu. Nah, lalu yang kedua adalah bivariat deskriptif statistik, yaitu di sini di bagian di variat ini ada 2 jenis, yaitu covariance. Lalu yang kedua correlation. Nanti kita akan belajar tentang correlation, yaitu mencari hubungan linear antara dua variabel yang telah distandarisasi. Gitu. Oh, nah, nanti kita akan menggunakan software Nine. Jadi dipastikan
rekan-rekan sudah mendownload atau menginstal software Nine, lalu sudah membuka aplikasi Nine ini, karena nantinya kita akan melakukan praktek ya, kita akan melakukan praktek. Tapi sebelum kita melakukan praktek nih, kita akan mendalami dulu terkait correlation. Kalau tadi bagian syariat udah gampang ya, eh, udah dijelaskan sama si note 9-nya, ada dijelaskan sama si notanya per variabel kita tinggal baca, kita tinggal memahami aja. Sementara yang bivariat deskriptif statistik ini membutuhkan pemahaman lebih gitu. Oke. Nah, pemahaman di bagian bivariat ini atau tadi yang mencari hubungan antara dua, dua variabel. Jadi di dalam correlation, karena tadi kita ada dua konsep ya, tadi bagian bivariat yaitu covariance dan correlation. Nah, sekarang kita akan mendalami terkait correlation. Nah, di dalam korelasi itu teknik jadi ada negatif dan juga positif. Di dalam korelasi itu ada negatif dan juga positif. Di sini adalah parameternya, ada parameternya. Jadi perlu Bapak Ibu ingat bahwa jika hasil dari korelasi itu adalah positif, positif itu juga ada ukurannya, ada tingkatannya. Negatif pun juga sama, juga ada tingkatannya. Nah, di sini eh, jika Bapak Ibu lihat di sini ada positif dan juga negatif. Nah, kalau positif kita bahas yang positif dulu ya. Jika positif itu nilainya 0 sampai 0,4, dia itu bisa tidak berkorelasi sampai berkorelasi tapi hanya sedikit. Hanya korelasi itu sedikit banget. Lalu jika 0,4 hingga nilainya 0,4 hingga 0,6, dia itu berkorelasi kuat tapi hanya beberapa seperti itu. Lalu yang 0,6 sampai 0,8 itu variabelnya berkorelasi. Dua variabel tersebut ternyata ada hubungannya gitu. Antara 0,8 sampai 1 itu dia sangat-sangat berkorelasi. Dua variabel itu memiliki hubungan yang sangat kuat. Begitupun dengan yang negatif. 0 sampai minus 0,4. Dia itu tidak berkorelasi hingga berkorelasi tapi sangat sedikit ya. Sangat sedikit gitu korelasinya. Sementara minus 0,4 hingga minus 0,6 itu berkorelasi tapi hanya beberapa gitu. Sementara lalu yang minus 0,6 hingga minus 0,8 dia berkorelasi kuat. Dan selanjutnya minus 0,8 sampai minus 1 yaitu sangat-sangat berkorelasi. Nah, emang apa sih bedanya yang positif sama negatif gitu? Kalau mereka itu memiliki hampir sama, apakah yang membedakan itu ada minusnya, yang negatif, yang positif nggak ada minusnya? Oke, kita yang belum paham di sini ada gambarannya. Nah, ini adalah gambaran. Ini adalah gambaran terkait korelasi. Nah, jika berpengaruh positif ya, jika berpengaruh positif. Kalau kita ada korelasi yang positif, ada variabel A dan juga variabel B. Jika variabel A itu nilainya naik, maka variabel B juga naik. Begitupun dengan jika variabel A itu turun, maka variabel B itu juga ikut turun. Tapi beda lagi kalau misalkan berpengaruh negatif.
Kalau dia itu negatif, sifatnya dia negatif, jika variabel A itu turun, nilai variabel A itu turun, maka nilai variabel B akan naik. Jadi berbanding terbalik gitu ya. Begitupun dengan jika variabel A itu naik nilainya, maka variabel B itu akan turun. Nah, ini nanti eh, gambarnya lebih jelasnya nanti kita akan langsung ke study case-nya. Kita langsung praktek di bagian main. Nah, ini adalah notes yang akan digunakan nanti, yaitu kalau di dalam kalau di dalam main notes untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yaitu linear correlation dan juga rank correlation. Oke, nanti kita langsung sampai sini. Sebelum kita praktek nih, ada yang ditanyakan? Ini sudah paham ya? Oke, kita langsung ke prakteknya. Nah, ini adalah note yang nantinya kita gunakan. Kita di sini langsung belajar terkait univariate, deskriptif statistik, dan juga bivariate, deskriptif statistik. Ntar saya share dulu untuk datasetnya. Nah, datasetnya sudah saya share ya di kolom chat. Jadi bisa Bapak Ibu download, lalu Bapak Ibu masukkan ke dalam lainnya. Nah, ini adalah notes yang digunakan. Jadi untuk yang mungkin lupa atau belum tahu ya bagaimana caranya membuat workflow. Jadi di sini caranya adalah bisa langsung ke local workspace ini di bagian kiri, bagian atas, local workspace. Kita klik pada mouse kita, kita klik kanan, bisa bikin grup, new workflow group. Ini tuh gunanya untuk membuat grup seperti saya ya. Seperti saya ini, nanti kalau misalkan kita klik new workflow group, nanti dia akan membuat grup seperti ini. Oke, kita coba ya. Kita coba membuat new workflow group. Nah, ini bisa nih Bapak Ibu langsung aja ketik misalkan apa ya, belajar gitu ya, atau kreatif statistik. Dan di sini saya nyimpannya di lokal, di penyimpanannya di lokal ya. Setelah itu saya finish. Nah, dia akan menjadi seperti ini nih. Langsung membentuk dua folder, bagian deskriptif statistik. Setelah itu, saya ingin membuat workspace atau workflow seperti yang ada di tempat saya ini, yang ada di chapter 4. Jadi di sini adalah letaknya si workflow tersebut. Bagian saya ingin menempatkan workflow saya di folder deskriptif statistik. Contohnya seperti itu. Saya langsung klik di bagian foldernya, lalu saya klik kanan pada mouse, saya klik yang new name workflow. Ini saya klik new name workflow. Nah, di sini saya bisa namanya ini terserah ya. Terserah aja namanya. Di sini saya kasih dengan nama belajar. Oke, terbentuklah jadi seperti ini. Nah, di sini nantinya Bapak Ibu untuk mencari note ya, untuk mencari note yang nantinya akan melakukan kinerja atau analisa pada data kita, untuk menempatkan note-nya kita bisa langsung di sini. Tapi sebenarnya kita harus tahu dulu nih
pertama kan kita harus import data ya, kita harus import data kita. Untuk mencari node-nya, kita harus tahu dulu tipe data kita itu tipe file kita itu apa? Apakah CSV atau KXO? Itu kan memiliki format yang berbeda-beda. Gitu. Kalau kita tahu ini kan CSV reader ya, tapi kita bisa klik aja nih di sini CSV reader kayak gini. Lalu kita bisa langsung kita di sini udah ada CSV reader, CSV writer. Kita pakai yang CSV reader. Kita bisa langsung klik lalu kita drag and drop ke workflow kita. Nah, jadi dia seperti ini. Tapi jika Bapak Ibu misal nggak tahu ya, ininya cepet gitu, nggak tahu ini format filenya apa gitu. Bapak Ibu bisa langsung ke foldernya Bapak Ibu. Nah, di sini di folder penyimpanannya Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu bisa langsung eh, ditekan di drag and drop ke sini, ke workflow kita. Nah, langsung deh, bisa langsung Sinam ini langsung bisa ngebaca kira-kira cocoknya untuk data kita itu pakai node yang mana. Dia langsung bisa. Nah, klik OK. Kita langsung klik OK aja Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita kelihatan ada logonya, kalau ada lampunya gitu, ada warnanya. Kalau misalkan warnanya merah, itu artinya belum bisa dijalankan, belum bisa dijalankan. Sementara kalau warnanya kuning seperti ini, dia sudah siap dijalankan, tinggal kita eksekusi aja gitu. Caranya untuk bisa si CSV reader-nya, si node ini jalan, kita klik kanan pada node tersebut, lalu kita klik execute. Nah, jadi deh, warnanya hijau. Kalau warna hijau berarti data kita ini sudah diterima oleh mereka, sudah bisa dibaca oleh mereka. Itu sampai sini ada yang bisa ada pertanyaan untuk Pak Fandi, apakah bisa dimengerti? Bisa bisa. Tapi itu kalau yang kita yang drag and drop CSV readernya tuh bukan yang note satu. Gimana caranya buat import datanya? Oke, caranya seperti ini. Di di CSV Reader ini, di node-nya, kita klik kanan, kita konfigur. Nah, di sini di konfigur, kita pastikan ya kalau read from-nya ini dari local file system, dari komputer kita. Karena sekarang kita sedang menyimpan file data kita di dalam komputer kita gitu. Kita browse, kita klik browse pada di file. Nah, lalu kita cari, tadi kita naruh datanya di mana ya? Kayak tadi taruhnya di download. Oke, kita cari datanya. Datanya namanya chapter 4 yang dataset 1. Nah, kita klik, baru dan kita di sini. Hampir sama ya, kayak tadi ya, hampir sama. Nah, saja kalau misalkan kita langsung drag and drop dari lokal dari simpan kita bisa langsung ke tampilan ini nih. Dari sini kita bisa langsung klik OK. Nah, sama dengan kita klik kanan, execute. Sama sih. Bagaimana Pak Fandi bisa dimengerti? Iya iya. Iya. Makasih. Oke, sekarang rekan-rekan Bapak Ibu bisa langsung mencari dan juga memasangkan note-nya yang akan kita pelajari hari ini di workflow yang sudah kita buat tadi. Kita langsung, jadi kalau Bapak Ibu nama workflow-nya apa ya? Ini ya Bapak Ibu yang di atas ya. Kita carinya yang di sini pada workflow saya. Di sini ada note statistik. Kita ketik aja di sini di note repository bagian kiri kita ketik aja statistik. Ini juga ada logonya ya, ada logonya. Misalkan, waduh statusnya banyak banget ya, yang mana ya? Nah, kita perhatikan aja nih logonya yang seperti ini. Nah, ini dia ketemu. Langsung kita tekan, kita tahan, dan kita drop ke workflow kita. Nah,
Lalu kita langsung sambungkan saja. Ini ada segitiga ya, ada segitiga, ada logo segitiga di dalam note kita sebelah kanan. Ini kita tekan note-nya, lalu kita mulai tarik dan pasangkan ke gambar segitiga juga di note yang akan kita gunakan. Di sini ada satu titik, kita langsung tekan, lalu kita seret aja di note satu titik tersebut. Sampai sini bisa dipahami. Kalau sudah Kalau sudah bisa Bapak Ibu mencoba untuk membuat workflow dan juga isi dari workflow tersebut, notes-notes yang kita pelajari. Ada yang sudah tertera pada layar Bapak Ibu. Oke, mungkin waktu 5 menit cukup ya. Waktu 5 menit untuk memasangkan notes yang akan kita pelajari. Mbak, di Nime aku nggak ada data explorer. Halo. Ya, orangnya lagi mengambil air minum sebentar. Maaf. Oh, Bagaimana Bapak? di Nime aku nggak ada ini, nggak ada data explorer. Oke, kalau tidak ada, hmm, ya, Bapak Bapak atas nama Bapak siapa? Mandi, mandi. Fandi. Bapak Fandi. Pak Fandi bisa langsung eh, klik di bagian kanan. Di sini kan ada deskripsi, ada description, dan Hmm. Name Hub. Hmm. Nah, Bapak Fandi klik klik yang Name Hub. Hmm. Setelah itu, di sini ada langsung kita diarahin ke search, workflow, notes, and more. Nah, di Oke. sini Bapak Fandi bisa langsung klik aja nih note apa yang Bapak Fandi ingin ketahui. Jadi Bapak Fandi belum belum adanya note data explorer ya. Klik aja Hmm. data, data. Ini ada di bagian kanan, Oke. data exporter, data generator, ada data Iya. explorer. Oh, ini data kita yang ingin kita ketahui, kita dapatkan. Ini kita tekan, kita klik. Oh, sorry, sorry. Nah, ini kita klik. Nah, Pak di sini lihat ya, ada note di bagian bawah, di bagian bawah. Nah, di sini kalau kita geserkan
kursor kita ke bagian note ini Hmm. ada tulisan drag and drop ya, ada notif drag and drop. Pak Fandi sama seperti seperti yang di note repository, tinggal diklik, ditahan, lalu di drop di workflow kita. Nah, langsung dia langsung importing, jadi deh, sudah ada sekarang seperti itu. Bagaimana? Bisa dipahami, Pak Fandi? Ya tadi sempat diisi tapi aku coba. Oke, dicoba ya. Oke, oke, Bapak Ibu, eh, kalau tidak bisa, bisa di file. Ini missing extension ya, berarti nggak ada extensionnya. Bisa di file, kita install extensionnya. Install name extension. Oh, ini ada error sepertinya dari pihak mainnya ya, Pak. Sebentar ya, Bapak. Iya, error. Sepertinya ini dari si name-nya sendiri ya, yang error gitu. Tapi tidak apa-apa. Bapak Ibu bisa mengikuti yang lainnya. Nanti saya coba, nanti bagian data explorer coba dari saya dulu ya, yang menampilkan nanti. Mungkin mungkin ini ada masalah ya dari servernya. Nah, kemarin juga saya mencoba untuk install extension juga tidak bisa.
Oke, sedikit menambahkan ini jika ada tantangan, jadi saya ingin share ya. Jadi beberapa extension atau node. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, nah izin share screen ya. Nah di sini, Bapak Ibu silakan lari ke arah hub.9.com. Di situ ada 13.000 lebih workflow, 4.000 lebih node, 1.200 komponen lebih. Nah, Bapak Ibu udah buka, rekan-rekan buka, terus kemudian yang dibutuhkan adalah Node Data Explorer. Silahkan ketikkan Data Explorer. Nah, ini datanya kayak gini. Kelihatan deh Bapak Ibu. Kemudian di Node yang kosong ini, di workflow yang kita yang punya ini, tinggal tahan, drag, and drop. Dia langsung masuk ke dalam. Nah, silakan dicoba Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Jadi memang tantangannya kalau ada koneksi error, karena saya coba tadi di sini, file install extension, tadi mengalami kendala juga sama, tapi dia di webnya tidak, dan keuntungannya kita tinggal drag and drop saja. Gitu. Jadi silakan Bapak Ibu, rekan-rekan dicoba ya. Gitu. Mudah-mudahan nggak terputus nih materinya. Oke, silakan Mbak Penny. Baik, saya izin share lagi ya. Oke, Bapak Ibu, apakah di bagian sini sudah sudah selesai? Eh, di color manager aku ada ini, ada warning, apa nih? No column selected and no categorical column available. Oke, nanti Yang color manager. nanti dijelaskan ya Bapak. Oh, oke, oke. Nanti dipasang-pasangkan terlebih dahulu, nanti kita pelajari satu-satu. Oke, sudah semuanya. Rekan Bapak Ibu, bisa kita mulai pelajari ya. Oke, sekarang kita akan mempelajari bagian CSV reader-nya dulu. Kita pelajari bagian CSV reader-nya. Kita lihat dulu ya, kita lihat terlebih dahulu. Di sini semua note warnanya kuning, artinya mereka di sudah siap dijalankan. Kalau Bapak Ibu misal not CSV-nya aja nih yang kuning, sementara yang lainnya merah, nggak apa-apa. Dia kenapa misalkan di sini di CSV reader-nya warna kuning, tapi kok di bagian statistik atau di rank korelasinya warna merah gitu. Itu karena kita belum ekspor, belum memasukkan data di bagian CS Reader
ke statistik. Data di CSV Reader ini kita belum masukkan ke note yang statistik atau rank relation, makanya dia warnanya merah karena dia belum menerima data. Di sini kenapa punya saya warna kuning? Karena sebelumnya sudah saya masukkan, hanya saja ini saya reset. Seperti itu. Oke, kita langsung ke CSV Reader-nya. Kita mulai, kita klik kanan, kita configure. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian setting. Nah, kita lihat di bagian datanya. Di bagian sini kita fokus ke tipe datanya itu apa. Di sini ada datanya, ada 6 variabel, yaitu insulation, temperatur, heating oil, terus nama okupan, average age, dan juga home site. Jadi Bapak Ibu FYI, ini adalah dataset sebuah perusahaan penjual minyak pemanas. Ya, penjual minyak pemanas. Berarti kita nanti akan jadi perusahaan ini tuh ingin mengetahui kira-kira hubungan apa sih yang berpengaruh di dalam penjualan minyak pemanas mereka. Apakah yang berpengaruh itu temperaturnya, ataukah insulasinya, ataukah umurnya, rata-rata umurnya itu yang mempengaruhi penjualan si minyak pemanas mereka, seperti itu. Nah, sekarang kita ngebayangin aja, kita ngebayangin kalau kita adalah seorang data scientist yang akan menganalisa dataset mereka gitu. Di sini kita lihat ada insulasi, temperatur, dan lain-lain. Kita di sini lihat dulu dia itu jenis datanya itu apa. Jadi tipe data itu juga penting ya Bapak Ibu. Ini ada ada lambangnya. Ini ada lambang I artinya integer. Oh, data integer. Kalau integer itu termasuk ke numerik, termasuk ke data yang numerik, variabel yang numerik. Nah, I integer, integer. Ini D, ini juga termasuk numerik. Di sini lalu sini ada I juga. Oke. Lalu kita setelah itu kita klik OK. Oke. Nah, di sini kita klik kanan, kita execute. Execute ini gunanya untuk menjalankan note kita. Kita execute. Nah, kalau udah warna hijau, berarti ini sudah berhasil ya Bapak Ibu. Oke, tadi kita ingin belajar terkait univariat dan juga bivariat, deskriptif statistik. Kita ingin memahami kira-kira maksud dari data kita itu apa sih. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam pemodelan, kayak pemodelan misal pemodelan linear regression, logistic regression, atau decision tree gitu. Hal yang pertama kali harus kita lakukan adalah di bagian deskriptif statistik ini. Kalau misalkan kita nggak kita langsung melakukan, pemodelan decision tree, kan kita belum tahu kira-kira ini data kita masuknya gimana gitu. Jangan-jangan kita masuk ke decision tree, malah ternyata data kita itu cocoknya di linear regression. Makanya kenapa di decision tree itu kok error terus, karena data kita nggak masuk di decision tree gitu. Nah, untuk mengetahui apakah maunya data set kita itu seperti apa, kita melakukanlah teknik deskriptif statistik ini. So, nah tadi kita akan mempelajari univariat dan juga bivariat. Bagian univariat itu kita menggunakan node statistik dan data explorer. Kita fokus ke statistik dulu ya, di node statistik terlebih dahulu. Di sini kita klik kanan, kita configure apa yang mau kita uh, yang mau kita deskripsikan datanya. Ini average age, kita ingin mendeskripsikan semuanya, nah seperti itu ya. Semua variabel ingin kita deskripsikan. Kita masukkan ke include kalau misalkan beberapa variabel aja deh, nggak semuanya.
gitu. Misalkan kita instalasinya nggak usah deh, gitu. Misalkan instalasinya nggak usah, kita bisa eh, langsung klik bagian variabelnya, lalu kita klik yang simbol yang ini, lalu kita klik. Nah, dia akan masuk ke execute. Execute. Nah, ini artinya kita hanya akan kita hanya akan mendeskripsikan data yang ada di input ini ya, ada di kolom input. Sementara di kolom output itu tidak akan dideskripsikan sama node statistik ini. Tapi hari ini kita ingin mendeskripsikan semua variabel. Kita masukkan ke input lagi, lalu kita klik OK. Setelah itu, kita klik kanan. Nah, di sini ada, tadi kan cuma execute aja ya, configure sama execute. Di sini ada execute and open view. Kalau execute itu dia hanya menjalankan saja, sementara yang execute and open view itu gunanya setelah dia dijalankan dia akan otomatis menampilkan hasilnya. Kita coba ya execute and open view. Kita klik, dia jalan. Nah, dia langsung tampil nih seperti ini gambarannya. Nah, ini adalah tampilan si univariat descriptive statistik. Nah, tampilan ini di dalam statistik node itu ada numerik dan juga nominal. Karena tadi tipe data kita semuanya adalah numerik, jadi dia akan menampilkan bagian min, bagian itu di bagian numerik. Sementara kalau misalkan tipe data kita itu ada yang nominal, tadi seperti apa? Seperti jenis kelamin, misalkan datanya perempuan, laki-laki, atau ya, or no, kayak gitu ya. Nah, nanti dia akan masuknya ke nominal, ke bagian nominal, seperti itu. Sorry Mbak, aku nggak bisa ngeliat view-nya, cuma ngeliat di workflow-nya aja nih, Oh, view-nya nggak ngeliat. iya, iya, iya. Oke, terima kasih sudah diberitahu. Nah, saya ulangi lagi. Sekarang kelihatan ya. Iya, iya. Nah, di sini ini adalah tampilan dari statistik node tadi. Jadi di sini ada 3 jenis, numerik, nominal, dan top and bottom, tapi kita fokusnya di numerik dan nominal. Karena data kita tadi adalah semua variabel itu numerik, maka hanya isinya di bagian minimal, lalu min, tengah, median, mas, itu hanya ada di numerik. Sementara nominalnya itu tidak ada. Lah, lalu kita balik lagi, statistik adalah dan memanipulasi, menampilkan atau menyajikan data di dalam statistik. Bentuk-bentuk statistik itu bisa dengan tabel atau dengan sebuah diagram. Dan di sini kita menggunakan di dalam Nine itu menggunakan diagram di histogram ini. Ini kita bisa menemukan insight nih, oh ternyata nilai terendahnya di bagian variabel insulasi adalah 2. Lalu yang lainnya adalah 10. Artinya ternyata insulasi yang dikonsumsi oleh pelanggan kita itu paling kecil adalah 2. Sementara paling banyak yang dikonsumsi oleh pelanggan kita itu 10 gitu. Di sini lalu apakah ada missing? Ternyata nggak ada missing ya. Di sini nggak ada missing. Programnya seperti ini, tidak ada data anomali sama sekali. Oke, nominalnya untuk nominal nggak ada ya, tapi karena variabel kita tipe datanya adalah numerik semuanya. Oke, sampai sini bisa dipahami.
Oke, kita langsung kita Oke, ini adalah statistik univariat. Lalu untuk data eksplorasi itu gimana ya? Itu juga sama. Cuman ini tuh tampilannya lebih interaktif ya. Ini tampilannya lebih interaktif. Kalau di sini kita lihat biasa ya, biasa gitu. Cuman ada tabel, lalu ada gambar seperti ini, nggak ada interaktifnya sama sekali. Nah, kalau kita misalkan bosen nih menggunakan statistik node, nah kita pakailah si data explorer tadi. Ini data explorer. Kalau untuk Bapak Ibu yang belum bisa menggunakan node data explorer ini, nggak apa-apa, bisa dicoba setelah setelah praktek besok atau lusa, nggak apa-apa. Sekarang kita fokus untuk memahami si node ini. Cara menjalankannya sama seperti tadi, kita klik si node-nya, lalu kita klik kanan. Kita pilih execute, bisa kita hanya menjalankan saja, atau kita langsung execute and open view. Atau misalkan Bapak Ibu juga bisa opsi lainnya, Ibu klik, Bapak Ibu klik note-nya, lalu Ibu bisa meng- memanfaatkan yang ada di bar atas ini. Nah, di sini ada simbol-simbolnya nih, ada logo-logonya, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada logonya sama ya, di sini execute, lalu di sini execute all. Bapak Ibu bisa memanfaatkan yang di bagian sini juga bisa. Kita coba-coba ya di bagian atas gitu. Kita coba yang execute, yang segitiganya cuma satu. Kita klik, nah dia langsung jalan nih warna hijau. Misalkan kita juga bisa, tadi kan kita execute and open view. Misalkan kalau kita execute aja, kita gimana nih caranya nampilinnya? Kita bisa dengan di sini ada seperti kaca pembesar gitu. Nah, ini gunanya ini adalah icon view untuk menampilkan. Kita klik bagian sini. Oke, data export view. Nah, nah ini tampilannya lebih enak ya daripada tadi ya. Ini tampilannya lebih eh UI, bagian UI-nya itu lebih enak gitu, lebih nyaman dilihat. Nah, di sini ada numerik, sama ya, numerik, nominal. Kalau tadi di bagian, bentar, ini di bagian statistik. Nah, di bagian statistik di sini numerik, nominal, sama top or button. Kalau di bagian sini, di bagian data explorer itu numerik, nominal, dan juga data preview. Jadi bedanya itu ya. Ini sama ini close. Nah, kita fokus ke data explorer view. Saya perbesar. Oke. Baik lagi tadi data kita numerik. Tampillah di bagian numerik ini. Data yang sifatnya numerik, nomor semuanya akan tampil di bagian fitur numerik. Sementara data nominal akan tampil di bagian nominal. Nah, di sini karena di dataset kita tidak ada eh, nominalnya, semuanya tipe datanya numerik, maka dari itu di sini tidak ditampilkan ya, tidak ditampilkan. Lalu untuk fitur data preview. Nah, untuk fitur data preview ini akan menampilkan tabelnya, tabel dari dataset. Di sini kita juga bisa searching. Ya kan kita mau searching installation. Ternyata di sini searchingnya hanya bagian row-nya saja. Lalu kita balik lagi ke numerik, kita fokus ke numerik karena tipe data kita adalah numerik semuanya. Nah, di sini ada sama ya, ini ada minimum, maksimum, ada ini. Lalu di sini apakah di sini minimumnya berapa? Oh, ternyata sama aja ya, sama aja.
Apakah data kita ada mesinnya? Oh, ternyata nggak ada mesinnya. Apakah ada data anomalinya? Ternyata nggak ada. Nah, lalu kita bisa, karena ini sifatnya data explorer ini interaktif, kita bisa dengan, kalau kita ingin mengeksplor variabel, setiap variabel itu lebih banyak, kita bisa klik bagian icon tambah ini, icon plus, kita klik. Nah, dia akan menampilkan histogramnya, tampilan dari histogram tadi. Kalau tadi kan di data, di statistik note itu kan eh, dia udah tampil semuanya ya. Kalau di sini kita bisa nih, apakah kita ingin tahu histogramnya atau enggak. Kalau misalkan kita nggak ingin tahu si histogramnya, si diagramnya, kita bisa di close aja, atau kalau kita ingin tahu, kita bisa klik aja ikonnya, lalu dia akan menampilkan. Terus ini juga lebih 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 apa ya? Lebih ini ya, lebih informatif gitu. Kalau tadi si histogramnya yang bagian tadi itu nggak ada. Ini apa, kayak nomor-nomornya itu nggak ada. Ini cuma ada diagram-diagram aja gitu. Kalau kalau di sini di Data Explorer itu tiap diagram itu ada nilainya kira-kira berapa gitu. Oke, kalau dari sini misalkan, kalau dari sini misalkan ya, eh, kita tidak ingin ada, kita ingin menghilangkan salah satu variabel. Nah, kita bisa nih dengan menggunakan export kolom. Kita tinggal klik aja di bagian sini, checkboxnya kita klik. Nah, ini nanti dia akan menghapus nih. Misalkan kita kliknya di sini adalah home size ya. Nah, di sini dia, kalau kita klik, lalu kita ini apply, kita apply. Nah, oke. Dia akan otomatis langsung kehapus home size-nya. Kalau di sini masih ada ya. Jadi kita udah apply. Nah, kita coba minimize dulu, lalu kita tampilkan di bagian sini. Eh, Misalkan kita tampilkan di bagian, nah, ke bagian tabelnya tadi ya, kita klik tabel, saya klik dulu, saya klik tabel. Nah, di sini cuma ada 5. Jadi home size-nya karena sudah saya export, saya klik checkbox-nya, artinya home size-nya itu, variabel home size-nya sudah tidak diikutkan. Nah, di sini sudah cuma ada, kalau yang tadinya ada 6 variabel di dalam data, sekarang hanya ada 5 variabel. Seperti itu. Jadi di dalam note ini, di dalam Data Explorer ini kita bisa langsung melakukan manipulasi ya, melakukan manipulasi seperti itu. Ini saya kembalikan lagi, lalu saya apply. Oke, dari sini bisa dipahami rekan-rekan, apakah ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, kita lanjut ya ke materi selanjutnya, yaitu di bagian bivariate statistik deskriptif. Nah, untuk bagian bivariat, bivariat tadi adalah kita ingin mengetahui ya hubungan antar dua variabel. Ingin kita mengetahui hubungan antar dua variabel. Jadi dalam main itu notnya ada dua untuk bivariat, yaitu rank correlation dan juga linear correlation. Ini sama, sebelumnya itu silatnya sama. Nanti kita akan tahu nih, perbandingan antara jika kita menggunakan rank correlation dengan linear correlation. Sama cara untuk menjalankannya, kita tinggal klik kanan. Kalau kita hanya ingin menjalankan saja, kita klik yang execute. Kalau kita ingin menjalankan dan menampilkan, kita klik yang execute and open view. Nah, akan tampil seperti ini. Oke,
Sekarang kita coba di linear correlation. Kita klik kanan, lalu kita search and open view. Nah, di sini sama saja ya, sama saja ya. Nah, tapi bedanya di bagian mana ya? Oke, kita akan mengetahui perbandingan antara si rank correlation dan juga linear correlation. Ini yaitu hanya sedikit aja di sini. Misalkan ini ya, kita ingin mengetahui inflasi dan juga hitung oil. Jadi nilainya berapa? Karena dia itu berkorelasi positif, nilainya berapa? Di dalam rank correlation, di sini yang bagian insulation dan juga heating oil memiliki nilai 0,7. Kalau 0,7 berarti seperti yang saya bilang tadi, yaitu dia nilainya eh, dia sifatnya sangat kuat. Nah, kalau misalkan di linear correlation gimana? Baik tadi insulation dan juga heating oil ya. Insulation dan juga heating oil. Ya 0,7 enggak 0,73. Kalau di sini 0,72. Jadi hanya tipis-tipis lah ya, bedanya hanya tipis-tipis gitu. Jadi hampir sama, cuman sedikit aja perbedaan nilainya. Jadi kita jadi nggak terlalu berpengaruh banget ya. Nggak ada perbedaan yang sangat signifikan. Jadi kita nanti akan fokus ke yang correlation aja. Kita akan fokus ke yang not rank correlation. Oke, kita open view. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari ya terkait terkait negatif dan juga positif. Kalau negatif di sini, dia sifatnya saya perbesar. Ya, saya perbesar. Kalau di sini negatif warnanya merah, kalau positif warnanya biru. Nah, karena kita ini sedang menganalisa, karena sekarang kita sedang menganalisa nih, kita sedang menganalisa eh, perusahaan penjual minyak pemanas. Jadi kita hanya fokus ke variabel yang berhubungan dengan minyak pemanas aja ya. Jadi jangan semuanya nih, jangan semua variabel kita kita lihat satu-satu kira-kira apa insight-nya gitu. Kita hanya fokus ke objek yang akan kita analisa, yaitu si heating oil-nya. Kira-kira variabel apa sih yang berpengaruh, yang memiliki hubungan gitu antara si penjualan minyak pemanas ini. Jadi ini adalah data penjualan dari si perusahaan minyak pemanas gitu. Ini ada inflation, temperatur, heating oil, ini sama ya. Cara bacanya, Bapak Ibu, cara bacanya itu kita mulai dari kiri dulu. Dari kiri, dari yang vertikal ini. Nah, cara bacanya itu dengan kita bandingkan dengan variabel yang berbeda. Jangan ini heating oil dan juga heating oil. Jangan, karena mereka akan tetap berpengaruh positif. Coba ini temperatur dan juga temperatur. Mereka juga akan tetap berpengaruh positif karena mereka sama variabelnya ya. Nah, sekarang kita coba di variabel yang berbeda. Misalkan apa nih? Kita punya apa nih? Coba kita ke positif dulu ya. Kita yang ke positif dulu ke heating oil dan juga inflasi. Jadi ini adalah perusahaan dari luar negeri ya, minyak pemanas, orang-orang di inflasi juga. Ini ada variabelnya heating oil dan juga inflasi. Nah, cara bacanya adalah karena di sini adalah korelasinya positif ya, positif dengan nilainya itu 0,7. Berarti kan dia sangat kuat ya, karena 6, nilai 6 hingga ke 8 itu dia korelasinya itu kuat gitu. Nah, cara bacanya gini Bapak Ibu. Jika minyak pemanas itu penjualan naik, maka insulasi mereka itu dia naik. Misal insulasi penjualan insulasinya misal di setiap rumah itu
ada 5 gitu. Misal ada 5 ketebalan itu ada 5 gitu. Nah, si penjualan heating oilnya itu mereka juga akan ikut naik untuk rumah yang insulasinya sekitar 5 atau 6 atau 7 seperti itu. Atau lagi deh yang positif lagi. Nah, ini heating oil dengan si si rata-rata umur. Dia malah sangat dia kuat ya. Yaitu nilainya 0,8. Sangat kuat ya. Ini artinya apa? Jadi bacanya kayak gini Bapak Ibu. Heating oil akan minyak pemanas ini akan naik penjualannya jika kita jual di orang-orang yang rata-rata umurnya itu udah lansia seperti ya 60 tahun, 70 tahun. Itu dia akan mengonsumsi si minyak pemanas ini lebih banyak tuh. Jadi jika heating oilnya naik, penjualan heating oilnya naik, maka yang mengkonsumsi si heating oil tersebut rata-rata umurnya itu juga naik, yaitu sekitar 50 atau 60 atau 70 ke atas. Tuh. Oke, dari si positif ini, jadi eh, korelasi positif ini ada yang ditanyakan, mungkin dari sini belum ada, masih belum ada yang dipahami gitu, sebelum kita masuk ke yang negatif. Jadi menambahkan nih apa yang disampaikan Mbak Feni. Jadi kalau hubungan positif itu kita akan melihat itu berbanding lurus. Jadi sebuah variabel. Jadi kenapa dia naik? Kenapa dia naik disebabkan oleh variabel ini. Sedangkan kalau yang negatif berbanding terbalik. Pada saat ada yang salah satu variabel turun, maka variabel yang lain juga naik. Nah gitu. Dan ini sebenarnya jadi sebuah tantangan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada pertanyaan apa yang menyebabkan faktor apa yang berkorelasi dengan kenaikan COVID gitu. Nah, sampai sekarang kan belum lihat apakah gula darah yang meningkat, apakah jantung yang meningkat, apakah karena tekanan darah, ataukah kurang berjemur. Nah, ini yang sebenarnya belum didapat gitu loh. Jadi ini di sebenarnya memang deskriptif statistik ini memang penuh tantangan ya Bapak Ibu ya. Tapi dengan hal yang sederhana. Jadi kalau kita bicara soal machine learning di implementasi sebenarnya gitu ya, pengalaman saya selama ini itu maunya yang canggih-canggih gitu. Ada pakai machine learning. Padahal dengan korelasi sederhana saja itu bisa menjawab pertanyaan. Kemarin ada pertanyaan di salah satu perusahaan, apakah mesin yang kita akan overhaul di tahun ini lebih mahal biayanya dibandingkan 3 tahun yang lalu. Di luar ekspektasi ini ya, di luar ekspektasi inflasi dan lainnya terlihat bahwa hanya dengan menggunakan correlation kita bisa bandingkan. Di 3 tahun yang lalu ada hubungannya nggak terlalu kuat, di 3 tahun tahun ini hubungannya kuat. Itu menunjukkan adanya memang kenaikan dalam perbaikan overhaul sebuah mesin. Jadi ada kalanya eh, kecanggihan dalam machine learning atau bahasanya apapun lah ya, itu jangan-jangan overkill. Padahal dari deskriptif statistik saja sudah terlihat gitu jawaban yang kita butuhkan dari permasalahan yang timbul di perusahaan kita. Gitu. Oke, baik Mbak Femi, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Arif atas tambahannya. Oke, tadi kan kita positif ya, kita korelasi yang positif. Sekarang kita pakai korelasi yang negatif. Kita membaca nih korelasi yang negatif. Di sini heating oil ini ternyata berkorelasi negatif dengan temperatur. Nah, ini dengan temperatur ya, dia kita lihat nilainya adalah minus 0,7. Itu artinya masuk ke yang kuat ya, korelasinya kuat. Jadi tadi muas yang tadi minus 0,6 sampai minus 0,8 yaitu berkorelasi kuat gitu. Nah, kenapa kuat? Di sini bisa kita lihat heating oil dan juga temperatur. Karena negatif itu sifatnya berbanding terbalik. Artinya jika heating oilnya penjualan heating oilnya naik, itu berarti ketika temperaturnya itu turun. Kalau di luar negeri temperatur turun itu berarti sekitar minus, contohnya sekitar minus 2 atau minus
6, -7 gitu ya. Sementara kembali lagi, begitu juga dengan temperatur dan juga heating oil. Heating oil akan menurun penjualannya ketika temperaturnya di suhu suhu di musimnya mereka itu naik, yaitu musim dingin ya. Waktu musim dingin kan, eh sorry, waktu musim panas kan suhunya mereka mereka udah panas gitu, udah suhunya panas, ngapain mereka harus menggunakan minyak pemanas gitu. Makanya penjualan heating oilnya mereka turun karena waktu itu temperaturnya naik. Waktu temperaturnya naik itu kan kebanyakan saat musim panas gitu. Waktu musim panas, ternyata di sini kita bisa menemukan insight penjualan heating oil kita akan turun ketika eh, di sana ada ketika di musim-musim panas gitu. Sementara penjualan heating oil kita akan naik ketika di musim-musim dingin tuh. Oke, sampai sini eh, mungkin ada yang belum paham, bisa dipahami. Oke, saya rasa sudah mulai paham ya. Jika ada yang belum paham, bisa langsung ditanyakan saja. Oke, kalau yang ini itu sifatnya masih di rank collection ini biasa ya. Tampilannya cuma kayak begini aja, cuma tabel-tabel gini. Nah, sekarang kita akan menggunakan yang interaktif. Jadi kita bisa lihat yang interaktif, yaitu yang mana? Yang jelas saja yang di scatterplot. Nah, scatterplot ini juga kita bisa nih menggunakan scatterplot untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Nah, jadi kita, tapi biar scatterplotnya itu menarik ya, kita menggunakan si node color manager ini. Kita klik kanan pada node color manager, lalu kita configure. Nah, di sini kita configure. Karena node kita semuanya adalah sifatnya numerik, maka dia ada di bagian kolom range. Tapi kalau sifatnya nominal, nanti dia akan di bagian nominal ini. Nah, misalkan ya, di sini kan udah otomatis ya, kalau minimal, kalau nilai paling, karena di sini kita ingin mengetahui heating oil, kita di sini klik heating oil. Nah, untuk bagian ini warnanya, di sini mereka sudah menyediakan secara default kalau minimal, kalau nilainya pada heating oil itu rendah, mereka itu menggunakan warna biru. Kalau heating oilnya itu nilainya tinggi, paling tinggi di maksimalnya mereka, itu warnanya merah. Tapi misal kalau kita nggak pengen warna biru dan merah kurang menarik, kita bisa menggunakan si bawah sini. Kita bisa ngeset sendiri nih, Bapak Ibu. Nah, kita bisa ngeset sendiri. Kita klik aja di bagian minnya misal, atau di bagian marknya yang kita rubah. Nah, dia akan, kita bisa pilih aja, nah dia akan berubah. Atau misal nggak mau di palet sini, maunya di bagian lain. Nah, di sini ada nih, kita klik aja swatch. Ini untuk mengetahui, di sini ada tampilan nih, tampilan warna-warna di setiap tingkatannya. So, kita bisa klik, kita bisa pilih aja di sini, dan juga di nominasi, SL, RGB-nya, dan lain-lain. So, oke, kita kembali lagi ya. Sini ke warna merah dan juga biru. Oke, kita langsung klik apply, lalu kita oke. Lalu selesai, setelah itu kita klik kanan, execute. Nah, yang sudah kita konfigur tadi dia akan masuk ke dalam scatterplot. Nah, di dalam scatterplot ini kita klik kanan, kita konfigur. Nah, di sini ada fitur-fiturnya nih. Rekan-rekan bisa, di sini ada fitur option, active configuration, port, plot option, view control. Nah, kita karena waktunya sudah mau habis, jadi sebagian aja nanti. Jadi maksimum number of row-nya ya, tidak perlu dihapus. Lalu kita klik select column name di sini karena materinya adalah terkait bivariat, jadi saya ganti dengan bivariat. Nah, ini kita
Jadi kita choose kolomnya. Kan karena kita ini fokusnya ke heating oil, jadi bagian x-axisnya itu adalah si heating oil. Lalu kita ingin tahu nih, kira-kira heating oil itu akan berpengaruh dengan siapa, dengan variabel yang mana. Misalkan di insulasi ya, misalkan di insulasi. Lalu kita klik OK, klik kanan, kita jalankan dan kita langsung buka. Choose and open view. Nah, di sini tampil. Terus gimana cara bacanya? Gimana cara bacanya? Jadi seperti ini Bapak Ibu cara bacanya. Di dalam scatterplot, nah jika dia itu dari kiri ke, bentar, saya warnanya kuning gitu ya. Jika dia dari kiri ke kanannya semakin naik seperti ini, itu namanya dia berkorelasi positif. Lalu untuk yang ada titik-titik nyebar-nyebar di sini tuh maksudnya apa? Itu nggak perlu difokuskan karena jadi fokus kita adalah yang mereka yang titik-titiknya semakin rapat. Jika titik-titiknya semakin rapat tersebut dari kiri ke kanan semakin naik, itu artinya dia berkorelasi positif. Jadi, oke, saya siap. Oke, kita bisa juga nih Bapak Ibu, eh, misalkan di sini kan heating oil juga sama okupan ya. Misalkan kita ingin ganti lagi deh heating oil dengan, sorry Bapak Ibu, mungkin ini yang 6 okupannya mungkin ini error ya. Tapi nggak apa-apa karena di sini fokusnya kita adalah heating oil, jadi kita heating oil dan installation. Sorry. Di X-nya kita bisa misalkan kita ingin merubah, kita ingin tahu dua variabel yang lain, kira-kira gimana? Kita bisa klik ini ada icon burgernya. Di bagian X column kita karena titik fokus kita adalah heating oil, kita klik yang heating oil, oke. Lalu di bagian G, di bagian vertikal di sini, kita ingin mencari hubungan heating oil dengan misalkan temperatur. Nah, dia tampilannya seperti ini. Di bagian ini kan ada nama-namanya nih, vertikal ini heating oil, bagian horizontal ini heating oil, vertikal nama okupan. Misalkan kita ingin mengganti juga bisa. Karena tadi kita itu dengan temperatur, maka kita ganti temperatur. Kita klik enter. Nah, akan terganti temperatur dan juga heating oil. Di dalam scatter plot, jika dia dari kanan udah naik, udah di atas ya tempatnya, si titik-titiknya udah di atas, lalu semakin dari kiri ke kanan dia semakin turun, itu artinya dia berkorelasi negatif. Dia artinya berkorelasi negatif. Nah, di sini ada titik-titik yang rapat banget nih. Kalau dia semakin rapat titik-titiknya, berarti dia berkorelasi sangat kuat. Dia berkorelasi kuat. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke. Kalau misalkan, kalau misalkan nih, eh, seperti ini. Misalkan ya, kita heating oil dengan 6 akupan. Nah, kok dia titik-titiknya penyebarannya kok seperti ini tuh nggak ada yang naik turun gitu. Kita ganti bagian vertikalnya di bagian Y axisnya, labelnya kita ganti dengan jumlah orang. Jadi penjualan minyak pemanas dengan jumlah orangnya itu gimana variabelnya. Kok dia tampilannya titik-titiknya itu penyebarannya nggak karuan ya. Ini artinya dia tidak memiliki hubungan sama sekali di dalam Scatterplot, dia tidak memiliki hubungan sama sekali. Oke, sebelumnya apakah ada pertanyaan? Apakah sudah bisa dipahami?
Mbak Feni coba tunjukkan yang scatter plot yang untuk heating oil dengan jumlah suhu, coba temperatur, Oke, kita bisa dengan klik ini icon burgernya, heating oil dengan temperatur. temperatur. Nah, Nah, jadi coba diganti dulu itunya nilai Y-nya temperatur. Jadi Bapak Ibu dalam dalam sebuah bisnis nanti kita bisa lihat gitu loh. Umpama sebenarnya kan kalau temperatur, heating oil, apapun namanya yang kita sampaikan ini semuanya hanya objek penelitian ya. Tapi penelitiannya bisa dilihat ya. Pada saat saya umpama Mas Mandi ini bos saya nih, bos saya. Mas Mandi tanya, loh kalau begitu sekarang suhu udara itu sekitar dalam 3 bulan ke depan antara suhu udaranya antara 92 dan antara sebelah kiri atas ya temperaturnya antara 90 derajat Fahrenheit sampai kira-kira 76 derajat Fahrenheit. Kira-kira berapa yang dibutuhkan nih stok kita nih, Mas Arief? Oh iya Pak Fandi, lapor Pak Fandi. Ya kira-kira kita stok itu kira-kira antara heating oil kita antara 115 sampai 180 liter deh Pak buat di gudang kita dalam 3 bulan ke depan karena diperkirakan suhu udara itu sekitar range seperti itu. Nanti kita akan siapkan 180 liter. Nah, hal ini itu menjadi tantangan, ini menjadi sebuah bisa kita indikasikan fraud pada saat mohon maaf nih, purchasing kita bilang gini, berapa ya stok kita yang kita butuhkan? Oh, Bapak beli aja kira-kira 300 liter, Pak, dalam 3 bulan ke depan. Loh, dasarnya apa? Padahal dalam 3 bulan ke depan suhu udara antara 90 sampai 72. Kenapa kamu beli 300 liter? Oh, pokoknya habis, Pak. Nah, ini jadi tantangan Bapak Ibu rekan-rekan semua. Jadi yang menjadi tantangan kita justru karena ini juga sering saya sampaikan di beberapa referensi itu biasanya ego manusianya. Data menunjukkan bahwa jika 3 bulan ke depan suhu udara itu antara 90 sampai 70 derajat Fahrenheit, ya kita butuh stoknya antara 190-an lah sampai 190 liter lah paling mentok lah ataupun lebih-lebih sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang sampai 300 liter, biasanya pihak purchasing senior manager purchasing, GM marketing apapun akan bilang, loh ini pengalaman saya loh. Udah puluhan tahun loh kita stok. Saya tahu loh, lebih tahu daripada hitungan ini. Nah ini yang jadi tantangan ini. Memang habis, ini juga karena saya dari industri juga, memang habis stok itu. Tapi kalau kita bisa melakukan sedikit analisa dan mendalami dalam 3 bulan ke depan hanya habis 190 liter, memang 300 liter akan habis betul. Tapi itu kan jadi uang mati sisanya. Gitu. Karena di bulan keempat dan bulan keempat dan bulan kelima suhu udara turun, stoknya malah semakin sedikit ini. Tuh, gitu. Itu saran sih. Jadi sebuah real implementasinya memang butuh apa ya butuh butuh pendekatan yang lebih khusus. Malah kalau setiap aktivitas itu biasa sharing itu offline, saya bilang ke beberapa sahabat saya yang ikut training atau ikut offline training gitu ya biasanya harus lebih banyak timnya, itu justru lebih baik. Jadi saya yang ikut hanya tim IT nggak bisa, menurut saya nggak bisa, semua harus terlibat karena naik turunnya di dalam real implementasi hal-hal seperti ini justru departemen lain yang menjalankannya, bukan departemen data gitu. Itu pendapat saya. Oke, silakan Mbak Feni lanjutkan, silakan. baik, terima kasih Pak Arif atas tambahannya. Oke, sampai sini Bapak Ibu bagaimana? Apakah ada pertanyaan mungkin sebelum materi selesai? Apakah ada pertanyaan? Oke, sepertinya sudah paham semuanya ya. Baik. Oke, kita close. Oke, oke. Nah, seperti itulah materi kita pada hari ini. Misalkan, misalkan nih Bapak Ibu nih tambahan kita ingin biar tahu nih ya, biar visualisasinya itu lebih bagus pastinya kita tahu ini bagian apa ya, ini bagian
apa ya? Apakah ini bagian ekstrak, apakah ini bagian import data, apakah ini bagian transform, misalkan seperti itu ya. Di dalam Line kita bisa klik kanan di bagian workflow-nya, lalu kita klik new workflow annotation, kita beri annotation tambahan. Misalkan di sini bagian eh, karena pertama tadi kita belajar tentang univariat ya, deskriptif, statistik. Oke, kita perbesar, sebut. Nah, kita langsung arahkan sini. Oke, jadinya seperti ini Bapak Ibu. Oke, kita mungkin lagi nih bagian bawahnya nih. Kita klik kanan, lalu kita new workflow annotation, kita beri interaktif di variat. Oke, kita bold. Atau kita ingin mengganti warnanya, karena ini beda ya. Yang tadi itu nggak interaktif, yang ini interaktif. Misalkan gitu. Nah, kita mau ganti warna hijau, lalu kita langsung masukkan ke dalam si bagian interaktifnya tadi. Nah, seperti ini. Oke, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Oke, sepertinya sudah jelas ya, cukup jelas ya materi kita pada hari ini. Eh, saya ucapkan terima kasih. Oke, oke, terima kasih Pak Fandi, terima kasih rekan-rekan semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Sebelum saya serahkan kembali kepada moderator, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia untuk belajar, meluangkan waktunya untuk belajar ya, belajar materi deskriptif statistik ini. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata maupun penyampaian saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih Mbak Penny. Alhamdulillah telah saya selesai juga aktivitas free sharing hari ini. Jadi kita belajar banyak ya hari ini. Pertama terkait dengan apa itu deskriptif statistik dan bahkan kita juga mempraktekkan juga akhirnya dikenain ini. Eh, jadi aktivitas ini tidak sekedar hanya free sharing atau seminar ini saja. Mungkin bagi teman-teman yang ingin mengulik lebih lanjut, ada di sini link bahadur.id atau /naradata yang mungkin nanti teman-teman akses untuk melihat rekaman sebelumnya yang ingin mengulik lebih lanjut. Nah, jadi teman-teman bisa akses. Dan rekaman-rekaman sebelumnya juga ada, rekaman-rekaman free sharing sebelumnya seperti Introduction to KNIME, Introduction to Linux, semuanya ada ya. Jadi rekan-rekan dan Bapak Ibu semua bisa akses. Ya, jadi sebelum kita akhiri free sharing hari ini, mungkin kita on cam dulu kali ya untuk kenang-kenangan kita. Ya, semuanya mohon on cam biar kita bisa foto bersama. Ya, Pandi, halo. Oke, ada Mas Dewa di sini. Oke, mungkin langsung aja ya. Kita ini. 1, 2, 3. Oke, mungkin gaya bebas, gaya bebas, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih rekan-rekan semua telah hadir di free sharing hari ini. Semoga aktivitas ini tidak membuat teman-teman menjadi tidak semangat belajar ya. Semoga semangat terus belajarnya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Terima kasih. Indonesia.